Ya, terima kasih Ibu, tambahan yang menyenangkan. Memang hidup kita nggak ada yang ideal, jadi kita pasti pengen baik, ada kiri kanan gangguan. Itulah kenapa ibadah itu menjadi bernilai karena gangguannya berat ya. Ibu juga kemarin nggak gampang Bu, ada ya, ada mungkin pilihan untuk tidak datang ke pengajian tapi datang juga gitu ya. Sampai di sini juga pengen pengajian, tiba-tiba ngantuk gitu ya. Pulang ditanya apa tadi, nggak tahu tadi. Misalnya ya. Emang hidupnya ada tantangan-tantangan. Tapi gini Bu, saya setuju dengan Ibu bahwa tadi ada kemungkinan kebaikan yang kita lakukan juga musnah gara-gara hal-hal sepele, tidak ikhlas dan seterusnya ya. Karena itu memang dalam beribadah itu pahalanya lebih besar ya. Kita kan kalau melakukan kebaikan pahalanya 10, kalau dosa 1 ya. Melaksanakan kebaikan pahala 10, melaksanakan kejahatan dosanya 1. Karena untuk melaksanakan kebaikan ada syaratnya, ada modalnya, ada apanya begitu. Ibu sholat itu kan ada syarat wudhu, menutup aurat, ikhlas. Nah, makanya kalau kita maksimal dapat pahalanya 10, tapi kalau nggak maksimal dapat 5 juga alhamdulillah Bu, dikit-dikit gitu. Kalau ternyata pengajian di sini, pengajian jalan ada pahala, tiba-tiba ada gibah dikit, ya nanti bagi tugas malaikat yang catat baik sama yang buruk gitu. Ada yang bilang malaikat yang catat baik gimana Pak? Di sebelah kanan, yang buruk di kiri. Berarti kalau kita melakukan kejahatan goyang-goyang aja Pak, biar salah tulis. Ini siapa yang ngajarin Ustadz kayak gini? Dianggapnya malaikat lagi gandolan di sini gitu ya. Ya benar yang Ibu sampaikan bahwa ada kemungkinan juga ibadah-ibadah kita bermasalah karena tadi faktor ikhlas, riya dan seterusnya. Tapi bagi saya ibadah itu walaupun maksimalnya 10, kita dapatnya 3 juga alhamdulillah Bu, yang penting ada pahala. Bahkan ketika ibadah yang kita lakukan hari ini kok sebagian besar nggak diterima karena ada riya dan seterusnya, ya berharap saja makin lama makin tumbuh keikhlasan itu, karena ikhlas itu nggak bisa langsung dapet. Nah, ibu-ibu yang kakinya ringan kemari itu dulu juga pernah merasakan awal-awal pengajian tuh ada ininya, ada tantangannya gitu, ada adrenalinnya. Kalau sekarang kan udah ringan semua ini, karena udah Tuhan kasih rezeki bagus. Tapi dulu pernah ada tantangan, aduh berat banget pengajian, mana ustadznya begini lagi gitu kiranya misalnya ya. Tapi saya ingin tambahkan, menarik dengan yang tadi Bu Mas sampaikan itu, gini Bapak dan Ibu sekalian, karakter ustadz itu kan beragam dan Bapak dan Ibu itu bisa melihat. Ustadzah juga beragam. Ada yang mengangkat aspek-aspek yang kehati-hatian sehingga hidup kita kayaknya susah gitu. Sholat harus begini, tepat waktu gitu, harus ikhlas, khusyuk. Ada yang orang kayak saya, sholat aja nggak khusyuk juga nggak masalah. Yang orang udah sholat juga udah untung, tadi pahalanya dikit ya. Orang kayak ente mau pahala banyak, susah. Udah dikit aja, nanti juga lama-lama numpuk. Nanti masuk surga gimana? Udah ente ikut hisap dulu aja, yang lama juga nggak masalah, nanti masuk surga. Kalau saya begitu, jadi misalnya kayak sholat tepat waktu, itu kan bagi yang bisa. Lah kalau orang lagi kerja, tiba-tiba sholat duhurnya jam 2:30, masih sah, nggak dosa. Tapi kan itu berarti menyanyiakan sholat. Nggak menyanyiakan sholat, masih dalam waktunya. Anda sholat yang bagus pakai peci putih atau pakai peci, kalau nggak pakai peci nggak apa-apa juga. Saya mengangkat yang ini karena yang ini udah banyak Bu, yang galak-galak tadi udah banyak. Kalau semuanya begini nanti Ibu pengajian nggak ada yang datang ya. Orang udah datang pengajian, sama sini ditakut-takutin lagi. Mending sama saya aja, semangatin. Datang aja udah pahala. Sampai sini gibah dikit, ya nanti dia nyatet. Gitu aja, sama-sama nyatet lah gitu. Iya, masalahnya kalau di sini gibah sambil ngaji, ada pahalanya. Kalau di rumah gibah doang, nggak ada ngajinya. Yang ini diem, yang ini nyatet, kan nggak enak gitu. Mendingan datang aja supaya kerja dua-duanya. Nah, saya menyampaikan ini supaya tadi ya orang-orang kayak saya juga sebenarnya deg-degan juga nanti amal saya gimana. Tapi gara-gara baca ayat ini, bisa surga bisa gitu. Dan saya menyeimbangkan narasi di mana ada orang-orang yang banyak mengangkat aspek-aspek kehati-hatian sehingga malah deg-degan. Mirip kayak Ibu kalau hati-hati kan semua nggak boleh. Mau naik gunung jangan nanti kesasar. Mau kemari jangan nanti begini. Mau snorkeling jangan nanti ada ikan hiu. Mau mancing di kali jangan ada buaya. Mau naik gunung nanti ada dinosaurus. Banyak banget jangan gitu. Karena hati-hati. Tapi ada juga yang udah pergi aja sana, entah kalau dinosaurus ya lari gitu.
Pokoknya kalau kamu lagi pergi jauh, yang penting ngajak temen yang nggak kuat lari, sehingga kalau nanti ada hewan yang buas yang dikejar teman kamu gitu aja. Kadang pesannya begitu, sesederhana itu gitu. Mau naik gunung nanti banyak binatang buas itu, yang penting ajak yang gemukan dikit gitu. Nanti pas lari kamu cepetan dikit udah aman gitu. Ada yang begitu pesannya ya. Saya nggak tahu ngaji di mana tuh orang kayak gini tuh. Nah, artinya bahwa tadi keseimbangan juga penting. Jangan sampai materi-materi yang ringan kayak gini lalu membuat kita lengah, sehingga tahu-tahu pahalanya dapatnya habis gara-gara disisipin riak dan seterusnya. Cuma kayaknya sih kalau saya ngeliat jamaah di sini kayaknya nggak ada yang riak, ya. Kayaknya sih wajah-wajahnya, atau nggak ada yang pengen juga karena faktor duniawi. Anda juga nggak dikasih uang di sini. Terus apa yang membuat kita tergerak kemari? Ya karena pengen menjadi baik. Bahwa nanti ada dosa dikit-dikit, ingat saja Tuhan maaf pemaaf. Dosa kita 20 kilo, minta maaf dimaafin cuma 9 kilo, ya tinggal 11. Ya namanya kita salah nanti dihitung di sana gitu kira-kira. Kalau saya gitu. Tapi yang Ibu sampaikan penting supaya kita jangan lalai.